Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa ALE. Apakah suara saya bisa diterima dengan jelas? Bisa, Pak. Oke ya, terima kasih atas konfirmasinya. Mohon maaf, kemarin saya ngabarinya mendadak ya, kuliahnya mulai hari ini. Rencana saya sebenarnya untuk perkuliahan pertama itu akan saya mulai di hari Jumat depan ya. Tapi ternyata Jumat depan itu sudah apa ya, sudah masuk di cuti bersama ya. Jadi Jumat Lebaran itu sudah libur. Nanti bagi Anda yang mau mudik, mau mungkin merayakan Idul Fitri, nanti ya silahkan mudik ya, karena nanti ini barangkali kalau ada yang masih di Purwokerto ya. Jadi hari Jumat depan itu sudah masuk cuti bersama. Nah, jadi mohon maaf saya jam sahur lah ya, sahur saya baru ngabari bahwa hari ini dimulai perkuliahan. Jadi bahan perkuliahannya pun saya berikan, mohon maaf ya, saya mendadak memberikannya. Tadi pagi saya upload di Eldiru. Nah, nanti untuk seterusnya saya upload di Eldiru ya untuk materi perkuliahan sama yang lain, informasi yang lain saya upload di Eldiru. Nanti untuk perkuliahan saya di Aljabar Elementer kelas B ini, dan ini yang kelas genap ya. Barangkali dulu Anda kalau nggak salah pernah mengikuti mata kuliah saya di logika ya, jadi di logika matematika. Jadi kurang lebih sistemnya seperti itu. Jadi nanti akan saya bentuk kelompok-kelompok untuk kelompok diskusi. Silahkan nanti Anda manfaatkan kelompok diskusinya ya. Silahkan Anda manfaatkan. Saya membagi kelompoknya acak berdasarkan urutan absensi, jadi tidak ada pilih kasih, tidak ada menggerombol yang pinter yang enggak. Jadi saya membuat pengelompokan berdasarkan urutan absensi. Nanti silahkan Anda download ya untuk pembagian kelompok. Kemudian jadi informasi yang pertama itu, jadi nanti kelompoknya 5-5. Kemudian seperti untuk yang dulu di logika ya, nanti Anda buka kembali beberapa materi logika, karena nanti di sini kita perlu banyak banget materi yang di logika, terutama nanti untuk materi-materi yang terkait dengan kuantor, itu sangat banyak dipakai ya, untuk setiap setiap itu banyak dipakai di ALE kan gitu. Kemudian beberapa materi yang terpenting ya, nanti tolong dibuka kembali, terutama nanti materi solusi sistem persamaan linier yang dulu Anda peroleh sebelum UTS. Itu nanti akan sangat banyak digunakan ketika kita bicara di materi setelah UTS. Saya ulangi ya. Jadi nanti dua materi utama, dua materi dasar nanti yang barangkali akan banyak sangat kita pakai di materi setelah UTS. Itu nanti yang pertama, nanti tolong dibuka kembali ya, ini sambil review untuk materi yang dulu ya, yang sebelum UTS. Yang pertama, buka kembali nanti Anda materi yang terkait dengan kuantor ya, kuantor eksistensial maupun kuantor universal yang dulu di LMH, di logika matematika dan himpunan itu. Jadi nanti banyak kita pakai. Kemudian yang kedua, silahkan nanti dibuka kembali materi terkait dengan sistem persamaan linier dan solusinya. Cara mencari solusi sistem persamaan linier. Mau pakai eliminasi boleh, mau pakai substitusi silahkan, mau pakai operasi baris elementer silahkan, mau pakai aturan Cramer silahkan manfaatkan cara untuk mencari solusi sistem persamaan linier. Berbagai cara itu nanti bisa kita manfaatkan ya. Anda pilih saja yang paling enak menurut Anda ya. Nanti kita pakai di pembahasan ruang vektor, itu banyak kita pakai kan gitu. Sebentar, saya share materi dulu ya, sebentar, mohon maaf. Sebentar. Oke, sebentar. Di sini kelompoknya saya
bagi ya, satu kelas itu kebetulan ada 42 mahasiswa. Ini saya bagi menjadi 8 kelompok. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 6, kelompok 1 sampai kelompok 6 itu masing-masing 5 mahasiswa. Kemudian kelompok 7 dan kelompok 8 itu masing-masing 6 mahasiswa ya. Nah, di sini nanti silahkan seperti yang dulu ya, silahkan manfaatkan dari kelompok ini nanti terutama untuk tugas ya. Silahkan untuk diskusi, kemudian saling bertukar informasi ya, saling bertukar gagasan, bertukar ide, jangan pasif di antara anggota kelompok ya. Nanti seperti yang kemarin di logika, jadi nanti Anda cukup jawabannya masing-masing mahasiswa mengirimkan nanti ke mana, ke Google Classroom. Nanti Google Classroom-nya saya share ya, ini belum saya share, mohon maaf saya belum sempat membuat. Nah, kemudian nanti Anda masing-masing mahasiswa nanti ya mengumpulkan tugasnya. Biasa nanti tugas rutin mingguan, harapan saya nanti dengan tugas rutin paling enggak Anda saya paksa sedikit saya paksa untuk latihan gitu. Kalau biar rutin, jadi sedikit-sedikit, biar tidak terlalu berat. Jadi kalau harapan saya nanti tugasnya tidak ditumpuk di akhir atau tidak tertumpuk di pertengahan. Jadi nanti tugasnya saya per pertemuan. Jadi nanti ada 6 kali tugas, diingat ya, 6 kali tugas 1 sampai tugas ke-6. Kemudian nanti pertemuan ke-7 itu kuis, kemudian ke-8-nya itu nanti ujian akhir semester. Nah, kurang lebih seperti itu. Dulu mungkin sudah disampaikan Bu Triani ya. Jadi nanti mohon maaf barangkali sistem saya agak sedikit berbeda dengan Bu Triani. Saya nggak tahu Bu Triani seperti apa ya. Sistem saya seperti itu. Nanti diikutin aja ya. Ini kelompok diskusinya nanti silahkan dicermati. Kemudian sekedar informasi ya, nanti untuk setelah setelah Lebaran, insya Allah nanti untuk perkuliahannya mulai luring ya. Nanti ditunggu aja informasi selanjutnya. Semoga tidak ada kejadian yang luar biasa di Purwokerto terkait dengan wabah COVID. Nah, ini pembagian kelompoknya nanti silahkan Anda download ya, Anda download di Eldiro. Ini sudah sesuai ya, jadi ini genap semua ya, oke. Silahkan segera menyesuaikan, ini Mas Fahmi Irzad terutama ya, segera menyesuaikan Mas Fahmi Irzad karena kemarin telat masuknya, tolong nanti segera menyesuaikan dengan anggota kelompoknya Mas Fahmi. Kemudian saya kira ini ya, nah. Oke, kemudian untuk materi ya, Anda cermati, nanti silahkan Anda download materinya. Saya biasa memberikan materi, saya upload di Eldiro, nanti silahkan Anda download ya. Tapi ini untuk materi pertama saya mohon maaf, ngasihkannya mendadak, jadi mungkin barangkali Anda belum sempat membaca. Jadi nanti kita diskusi, kita terangkan sedikit demi sedikit ya. Jadi terkait dengan materi yang hari ini kita bahas ya, Nah, ada 3 kompetensi. Jadi nanti materinya itu terkait dengan Nah, materinya terkait dengan ini ya, terkait dengan ruang vektor dan subruang. Jadi nanti idenya begini ya. Jadi sambil nanti Anda baca ya. Ketika kita bicara ruang vektor, ruang itu himpunan ya. Jadi ruang itu nanti ini ya diperhatikan. Ruang itu nanti ruang siapa sih? Ruang itu apakah ya, kalau logikanya gini. Misalkan Anda di ruang kuliah ya, di ruang kuliah katakanlah ruang kuliah MIPA kan gitu. Nah, di ruang kuliah itu ada mahasiswa. Berarti nanti posisi ruang itu dia posisinya sebagai himpunan kalau dalam pembahasan di aljabar linear elementer. Jadi ruang itu wujudnya himpunan. Nah, mahasiswa itu elemennya, anggotanya. Jadi saya ulangi, ketika kita bicara ruang vektor, wujudnya apa sih Pak? Ruang vektor itu wujudnya adalah himpunan. Himpunan yang anggotanya apa Pak? Anggotanya nanti macam-macam.
Nah, anggotanya macam-macam ya. Saya ulangi. Ruang vektor itu adalah wujudnya himpunan yang anggotanya vektor dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, nanti syarat-syaratnya itu yang akan kita bahas ya. Jadi saya ulangi. Ruang vektor itu wujudnya adalah himpunan ya. Jadi kita konteksnya himpunan. Dulu himpunan, kemudian isinya vektor. Nah, isinya vektor dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, nanti syaratnya itu yang akan kita bahas di sini nanti. Nah, kemudian yang kedua ada subruang. Sub itu apa sih? Sub itu adalah bagian. Kalau kita punya himpunan, kan ada subhimpunan. Nah, subhimpunan itu apa, Pak? Subhimpunan itu ya himpunan bagian dari himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi, himpunan bagian, itu bagiannya. Subruang itu apa, Pak? Subruang itu adalah ya ruang bagian, ruang vektor bagian dari ruang vektor yang pertama ini. Jadi nanti urutan materinya, kita bicara ruang vektor dulu, baru nanti kita punya subruangnya. Subruang itu adalah bagian dari ruang vektor. Kan gitu. Nah, apa sih kompetensi yang akan kita capai? Nah, nanti jadi 3 hal yang akan kita capai untuk hari ini. Yang pertama itu terkait dengan kita mampu menjelaskan definisi dari suatu ruang vektor dan mampu membedakan apakah suatu himpunan itu termasuk ruang vektor atau enggak. Nah, nanti ada 10 syarat ruang vektor itu. Yang kedua, memahami tentang subruang dan mampu membedakan apakah suatu himpunan itu termasuk subruang atau bukan. Nah, ini yang terakhir nanti yang agak berbeda ya. Mampu memahami kombinasi linear dari kumpulan-kumpulan vektor. Nah, ini 3 hal nanti yang akan kita capai untuk perkuliahan kita pada hari ini ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita cermati untuk hari ini. Nah, ini saya kasih petunjuk, maksudnya begini. Jadi petunjuk itu sebenarnya ini adalah materi dasar yang akan kita gunakan. Nah, ini yang akan kita gunakan ketika nanti kita bekerja atau kita bicara di ruang vektor. Jadi nanti mohon ya sambil direview kembali kalau Anda belum mereview ya, tolong dipelajari kembali materi tentang kuantor. Nah, kenapa sih Pak kita butuh kuantor? Nanti kita jelaskan. Kuantor universal dan eksistensial. Nah, pada mata kuliah dulu yang PLMH. Ya, kebetulan dulu yang ngampus saya, jadi saya tahu persis dulu di situ ada. Nah, gitu. Nanti Anda buka kembali, ya, terutama yang double. Setiap terdapat untuk setiap terdapat sama terdapat untuk setiap. Nanti tolong direview kembali ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi ini nomor 1 ya, nomor 1 itu kaitannya dengan materi ruang vektor sama subruang. Nanti dibutuhkan banyak materi tentang kuantor, baik universal maupun kuantor eksistensial untuk setiap maupun untuk terdapat. Nah, ini nomor 1 itu untuk materi ruang vektor sama subruang. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Anda review kembali, ini sangat penting sekali, materi solusi persamaan linear, solusi sistem persamaan linear. Kan dulu ada banyak tuh, pakai substitusi boleh, pakai eliminasi boleh, pakai OBE boleh, pakai aturan Cramer boleh, pakai determinan boleh, macam-macam lah, pakai inverse boleh. Banyak hal atau banyak cara yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan solusi SPL. Nah, ini petunjuknya, nanti silahkan nanti mohon ya biasanya sih ya setiap materi nanti saya kasih petunjuknya ini artinya apa? Ini adalah materi dasar yang perlu Anda review kembali yang akan banyak kita gunakan pada perkuliahan kita di ALE. Biasanya saya kasih petunjuknya ini untuk paling tidak Anda mereview kembali biar tidak lupa karena ini akan dipakai. Kalau nanti ini macet, otomatis materi di kuliah kita juga macet gitu. Nah, oke ya. Nah, oke, kita masuk ke ruang vektor ya. Jadi ketika kemarin kita sebelum UTS ya, kan ada pembahasan vektor tuh Budi Putriani ya. Nah, ada pembahasan vektor. Anda cermati pembahasan vektor. Nah, ketika kita bicara ruang vektor ya, istilah vektor itu, jadi istilah vektor itu tidak hanya diterjemahkan sebagai
vektor dalam arti sebenarnya. Vektor dalam arti sebenarnya itu ya vektor yang dulu dibahas sebelum UTS. Ada vektor di R3, di R2, di R4, dan seterusnya. Jadi selain vektor dalam arti sebenarnya, nah istilah vektor pada ruang vektor ini, dalam materi-materi ruang vektor ini, itu bisa diterjemahkan sebagai isinya apa Pak? Isinya itu bisa himpunan yang anggotanya vektor itu sendiri, vektor dalam arti sebenarnya, bisa jadi isi himpunannya itu polinomial atau suku banyak, ax kuadrat plus bx plus c dan seterusnya. Bisa jadi nanti himpunannya itu isinya matriks, bisa jadi isinya fungsi, dan bisa jadi yang lain-lain. Jadi saya ulangi, ruang vektor itu himpunan isinya apa Pak? Isinya vektor. Nah, vektor di sini, istilah vektor di sini, bisa jadi itu vektor dalam arti sebenarnya, dan vektor bukan dalam arti sebenarnya. Nah, bisa jadi nanti isinya vektor saja, bisa jadi isinya itu cukup banyak, bisa jadi itu isinya matriks. Pak, ruang vektor kok isinya matriks? Ya enggak apa-apa kan gitu. Itu himpunan yang isinya nanti matriks. Jadi himpunan matriks kan gitu. Kok isinya fungsi Pak? Ya enggak apa-apa. Itu nanti ruang vektor tapi bentuknya adalah suatu fungsi dan sebagainya. Jadi ya istilah vektor itu nanti ini mohon digarisbawahi ya, istilah ruang vektor itu tidak hanya dibatasi pada kumpulan vektor. Enggak. Aduh, sebentar mohon maaf ini. Sebentar, mohon maaf. Nah, tidak dibatasi hanya pada istilah vektor saja, tetapi bisa kumpulan yang lain. Nah, katakanlah matriks, mungkin cukup banyak, dan sebagainya. Ya, jadi himpunannya itu saya ulangi, himpunannya itu selain himpunan vektor, bisa jadi nanti himpunan itu wujudnya matriks, bisa jadi wujudnya yang lain-lain lah, banyak lah, ya, wujudnya banyak. Mungkin bilangan real, mungkin bilangan bulat dan sebagainya, banyak. Nah, Anda cermati hari ini ya, kita hari ini fokus di 3 pembahasan, ruang vektor, subruang, sama kombinasi linear ya. Tiga hal yang akan kita bahas hari ini. Semoga nanti insya Allah waktunya cukup. Nah, Anda cermati definisi 1 ya, definisi 1 ini. Definisi ruang vektor. Nah, ini. Diketahui V ya, V. Nah ini. Nah, diketahui V itu adalah himpunan tak kosong dari objek-objek. Nah, V itu himpunan ya, himpunan. Isinya apa Pak V itu? Ya vektor boleh. Saya ulangi ya, V itu isinya apa Pak? Vektor boleh. Matriks boleh. Fungsi boleh. Himpunan bilangan bulat boleh. Bilangan real boleh. Macam-macam isinya. Yang penting dia himpunan, gitu ya. Himpunan yang tak kosong, jadi harus ada anggotanya, minimal 1 anggota dari objek-objek yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan. Nah, nanti ada 2 operasi ya. Jadi V itu dilengkapi dengan 2 operasi. Jadi nanti operasinya itu penjumlahan sama operasi perkalian skalar. Nah, saya ulangi, operasinya ada 2, penjumlahan sama perkalian skalar. Bukan perkalian biasa ya, tapi perkalian skalar. Perkalian skalar. Jadi nanti kalau matriks dengan matriks bukan. Jadi skalar dengan matriks atau skalar dengan fungsi atau skalar dengan vektor dan sebagainya. Nah, himpunan V itu dinamakan ruang vektor. Nah, ini ya, V ini himpunan V. V itu himpunan ya, dinamakan ruang vektor atas R. Nah, ruang vektor itu berarti V-nya. Kalau atas R, R itu skalarnya. Saya ulangi, nanti Anda tambah ya. Di sini saya ulangi. Yang dimaksud dengan ruang vektor itu berarti ini V-nya, ini V ya, ini V-nya. Kalau atas R, R itu apa Pak? Bilangan real. Itu angka. Ini adalah skalarnya. Ini skalar ya, ini skalar. Mohon maaf ini saya nggak pakai pin tablet. Nah, ini atas R ya. Nah, syaratnya ada 10. Nah, saya ulangi, dinamakan ruang vektor itu syaratnya ada 10. V1, V2, V3 sampai V10. Ada 10 syarat. Nah, yang pertama, Anda cermati ini, syarat V1 sampai V5. Nah, syarat V1 sampai V5. Nah, syarat V1 sampai V5 itu adalah syarat terkait dengan operasi penjumlahan. Nah,
syarat V1 sampai V5 itu terkait dengan operasi penjumlahan. Nah, kemudian syarat V6 sampai V10 itu terkait dengan perkalian skalaar. Jadi, operasi penjumlahannya harus memenuhi 5 syarat, operasi perkaliannya memenuhi 5 syarat. Nah, jadi masing-masing 5 syarat. Nah, ada 10 syarat untuk menunjukkan ruang vektor. Hati-hati. Nah, di sini. Ini ya. Nah, oke. Syarat yang pertama. Untuk setiap, nah hati-hati ya. Ini dulu yang saya katakan itu adalah kuantor universal. Jadi untuk setiap atau untuk semua ya, untuk semua atau untuk setiap X dan Y elemen di V. Jadi setiap kita mengambil dua buah elemen di himpunannya, maka harus berlaku X ditambah Y itu harus elemen di V. Nah, saya ulangi. Untuk setiap X, Y elemen di V, itu harus berlaku X ditambah Y, itu harus masuk di V. Ya, saya ulangi. Jadi, ini harus masuk di V. Yang kedua, untuk setiap X dan Y elemen di V, itu harus berlaku, syarat keduanya, kalau tadi kan kalau dijumlahkan harus masuk di V dulu, ya kan? Nggak boleh kalau dijumlahkan itu elemen di keluar dari V, nggak boleh. Yang kedua, untuk dua buah elemen di V ya X sama Y ya, maka nanti penjumlahannya komutatif, dibolak-balik sama. X ditambah Y itu harus sama dengan Y ditambah X. Ada enggak sih Pak penjumlahan yang tidak komutatif? Ada, banyak. Gitu ya, banyak. Harus berlaku X ditambah Y itu harus sama dengan Y ditambah X. Nah, ini ya, harus berlaku ini. Yang ketiga, untuk setiap 3 buah elemen ya, saya namakan X, Y, Z elemen di V, harus berlaku asosiatif. Nah, ini asosiatif. X ditambah Y dikerjakan dulu, hasilnya baru ditambah Z, harus sama dengan X ditambah, nah ini, Z ditambah Z dikerjakan dulu. Nah, ini apa sih Pak bedanya Pak? Urutan proses pengerjaannya. Nah, yang kelima hati-hati. Ini dulu yang beberapa masih salah dulu ya pas di LMH. Nah, ini dulu pas di LMH sering saya keluarkan di ujian atau di kuis. Nah, ini hati-hati. Terdapat 0. Nah, 0 itu hati-hati. 0 itu bukan angka 0 ya. 0 itu nanti tergantung himpunannya. Kalau 0-nya vektor, V-nya vektor, 0-nya itu berarti vektor 0. Kalau V-nya itu wujudnya adalah matriks, berarti ya matriks 0. Kalau V-nya itu wujudnya polinomial, berarti ya polinomial 0. Jadi 0 itu bukan angka 0 ya, bukan angka 0. Bedakan nanti di sini 0-nya saya kasih strip di atasnya. Itu berarti menandakan bahwa dia itu bukan angka 0, tetapi dia nanti elemen 0. Nah, sehingga untuk setiap X elemen di V, nah hati-hati, ada 0, jadi harus ada dulu ya, bukan setiap 0 ya, tapi ada 0, sehingga nanti untuk semua X anggota di V itu harus berlaku bahwa X ditambah 0 itu harus sama dengan 0 ditambah X, harus sama dengan X itu sendiri. Nah, ini. Yang kelima, nah hati-hati, V4 sama V5 bedakan ya. Kalau ini terdapat untuk setiap, nah bedakan ya, ini terdapat berlaku untuk setiap. Nah, kemudian kalau V5 itu untuk setiap terdapat. Nah, bedakan loh, hati-hati urutannya ya. Ini yang dulu saya tekankan di LMH ya, terdapat untuk setiap dan untuk setiap terdapat. Nah, untuk setiap X elemen di V terdapat min X. Nah, min X nanti di sini itu bukan angka biasa, bukan. X-nya itu tergantung nanti bentuknya apa, vektor, apa matriks, apa fungsi, apa polinom, apa yang lain ya. Sehingga kalau dijumlahkan X ditambah min X itu harus sama dengan min X tambah X sama dengan 0. 0-nya itu 0 apa Pak? 0 yang nomor 4 tadi. Nah, ini penjumlahannya harus memenuhi 5 syarat ini ya, harus memenuhi 5 syarat. Nah, kemudian syarat V6 sampai V10 itu terkait dengan perkalian skalaar. Nah, terkait dengan perkalian skalaar. Jadi, kalau tadi V1 sampai V5 yang kita bicarakan
X, Y, Z-nya itu semuanya adalah elemen di V. Nah, semuanya yang kita bicarakan adalah di V. Tetapi kalau syarat 5 sampai 6 itu di V sama satunya skalar. Nah, namanya perkalian skalar. Jadi satunya skalar, satunya adalah elemen di V. Namanya perkalian skalar. Nah, untuk setiap X elemen di V dan skalar K, maka berlaku perkalian skalar dari K dengan X. Hati-hati ya, K-nya itu skalar, X-nya itu elemen di V. Perkalian skalarnya, K kali X itu harus masuk di V. Harus elemen di V. Nggak boleh keluar dari V. Yang kedua, untuk setiap X di elemen di V dan skalar K, nah ini ya, satunya skalar, K dikalikan dengan X ditambah Y, itu harus sama dengan ini K kali X ditambah K kali Y. Nah ini. Kemudian syarat ke-8, untuk setiap X elemen di V dan skalar KM, bedakan ya. Kalau syarat ke-7, yang dijumlahkan itu adalah elemen di V-nya. Nah ini ya, X-nya elemen di V. Tetapi yang syarat ke-8, yang dijumlahkan adalah skalarnya. Nah ini. Jadi ini ada 2, yang skalarnya 1. Kalau yang syarat 8, ini yang di V-nya 1, skalarnya ada 2. Berlaku K ditambah M, jadi sekarang dijumlahkan dikalikan X harus sama dengan K dikalikan X ditambah M dikalikan X. Syarat ke-9, untuk setiap X elemen di V dan skalar KM, itu berlaku bahwa K dikalikan, hati-hati perhatikan urutan pengerjaannya, M dikalikan X, jadi ini X dikalikan dengan skalar M, hasilnya berapa? Dikalikan dengan skalar K, itu harus sama dengan, nah skalarnya dikalikan dulu, K kali M, baru dikalikan skalarnya dengan X. Nah, gitu. Nah yang terakhir, untuk setiap X elemen di V berlaku 1 kali X itu sama dengan X. Pak, 1 ini satu apa sih Pak? Ini satu skalar, berarti apa? Angka 1. Saya ulangi, 1 ini adalah kan skalar, nah berarti 1 itu ya angka 1. Angka 1 yang kita punya itu. Oke ya, jadi ini syarat ruang vektor. Nah, Pak, kalau kita menunjukkan ruang vektor, berarti apakah harus kita tunjukkan semua 10-10-nya, Pak? Iya, 10-10-nya harus kita tunjukkan semuanya. Kalau kita mau menunjukkan ruang vektor. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan dari ke-10 syarat ini, misalkan ya, ada satu yang gagal gitu. Misalkan, oh ternyata syarat V4-nya gagal misalkan. Berarti apakah dia sudah menggagalkan jadi ruang vektor? Iya, betul. Jadi kalau salah satu syarat itu sudah gagal, itu sudah menggagalkan dari himpunan V itu jadi ruang vektor. Ya, saya ulangi, saya tegaskan. Kalau menunjukkan ruang vektor berarti 10-10-nya harus ditunjukkan, membuktikan ya. 10-nya harus dibuktikan. Tetapi kalau ada syarat satu saja yang gagal, itu sudah menggagalkan jadi ruang vektor. Misalkan gini, ternyata kita baru bekerja dari V1. Oh, ternyata sudah gagal. Berarti itu sudah cukup menggagalkan bahwa V itu menjadi ruang vektor. Bagaimana untuk yang syarat-syarat lainnya, Pak? Aksioma lainnya dikerjakan enggak? Dikerjakan boleh, enggak juga, enggak apa-apa. Wong syarat satu aja sudah gagal. Yang lainnya boleh dikerjakan, boleh tidak. Seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke contoh, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau mau diklarifikasi terlebih dahulu? Silakan. Sebentar. Silakan Mbak Priya. Izin masuk Pak. Maaf izin bertanya. Ya. Kalau misalkan ngambil syarat, misal nggak dari V1 gitu Pak. Misal milih dari antara V2 sampai V10, ibarat V4 gitu. Terus kalau misalkan di syarat keempat ini tidak bisa gitu maksudnya. Jadi nggak usah ngelakuin yang lainnya atau emang harus di syarat pertama Pak? Oh ya, oke. Misalkan ya, misalkan oke. Kalau misalkan Mbak Priya misalkan ya, oh ini feeling saya ini kayaknya gagal deh kan gitu ya. Feelingnya misalkan oh kayaknya gagal deh. Misalkan langsung mau nembak, misalkan langsung di syarat keempat gitu ya. Maksudnya gitu ya Mbak Priya ya. Iya Pak. Oke. Nah, misalkan oh ini feelingnya oh, kok kayaknya kok gagal ya misalkan ya. Misalkan oh ternyata coba V4-nya kok kayaknya nggak mau ya. Tembak langsung V4 boleh nggak Pak? Boleh. Oh ternyata V4-nya gagal. Nah, misalkan V4-nya memang misalkan ya V4-nya ternyata kok tidak memenuhi alias gagal. Berarti
dari V4 yang gagal itu sudah cukup menggagalkan bahwa V itu jadi bukan ruang vektor. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk syarat-syarat yang lain V1 sampai V3, V5 sampai V9. Apakah harus ditunjukkan, Pak? Kalau saran saya kalau sudah gagal, yang lainnya nggak usah ditunjukkan, nggak apa-apa. Mau sudah gagal sih, mau buat apa kan gitu ya. Wong V4-nya saja gagal. Misalkan gini, V4-nya gagal, terus ternyata V1, V2, V3, V5, V6, V7, V8, V9 itu memenuhi. 9 memenuhi, 1 gagal V4. Nah, itu sudah, walaupun 9 memenuhi 1 gagal, itu sudah ya gagal. V-nya itu gagal menjadi ruang vektor. Jadi itu dari V4 yang gagal itu sudah menggagalkan yang 9 itu sudah gagal dari yang 9 memenuhi itu, walaupun banyak V4-nya itu 1 gagal, itu sudah gagal untuk menjadi ruang vektor. Jadi pertanyaan tadi Mbak Pria, boleh nggak sih Pak langsung nembak V4 misalkan, ya boleh. Tetapi misalkan gini, ada tetapinya ya. Kalau misalkan gini, oh kita V4 kok gagal, ternyata setelah diselidiki, dioret-oret, oh ternyata V4 benar. Oh berarti harus berlanjut ke yang lainnya, nggak boleh hanya V4 saja loh ya. Gitu. Kalau misalkan V4-nya benar gitu. Jadi kalau V4-nya benar, berarti harus berlanjut ke yang lainnya gitu, seperti itu. Mohon maaf Mbak Pria, bisa memahami yang saya maksud Mbak Pria? Bisa Pak, terima kasih banyak. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang akan diklarifikasi lagi, silakan. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Jadi gitu ya idenya. Jadi dari 10, kalau 1 gagal atau 2 gagal, itu sudah menggagalkan untuk menjadi ruang vektor. Tadi saya ulangi ya, tadi bagus tuh pertanyaannya Mbak Pria tadi, boleh nggak Pak sih nembak misalkan langsung aksioma keempat, boleh, nggak apa-apa. Kalau gagal kan lumayan tuh, 9-nya kan ngirit waktu tuh, 9-nya nggak usah ditunjukkan, begitu ya. Jadi tidak usah ditunjukkan, mau sudah gagal sih, mau buat apa, yang lainnya mau ditunjukkan, mau enggak kan nggak ngaruh, sudah pasti gagal. Nah, sekedar catatan ya, untuk V4 sama V5 itu harus dilakukan berurutan, nggak boleh dibolak-balik. Karena gini, V5 itu harus memanfaatkan syarat V4. Nolnya V5 ini itu adalah punyanya 0 V4. Jadi khusus untuk V4 sama V5 itu harus urut, nggak boleh V5 dulu baru V4, nggak boleh. Harus V4 dulu baru V5, seperti itu. Oke. Nah, di sini oke ya. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa skalar dimaksud adalah bilangan real ya. Nah, ini bilangan real. Nah, skalarnya itu ada skalar bilangan real. Nah, ini, maaf. Skalar bilangan real. Nah, ini ya. Kemudian notasi 0 pada aksioma V4 itu bukan bilangan 0. Nah, tadi saya tegaskan ini bukan bilangan 0, tetapi merupakan elemen identitas terhadap penjumlahan. Bentuknya apa, Pak? Ya tergantung himpunan V-nya itu yang sedang bicarakan apa. Kalau matriks ya nolnya 0 matriks. Kalau vektor ya vektor 0. Kalau bilangan real ya berarti angka 0. Kalau fungsi ya berarti fungsi 0. Dan seterusnya ya. Nah, oke. Untuk menunjukkan bahwa suatu himpunan ruang vektor, nah ini ya penegasannya, itu berarti harus ditunjukkan semua syarat atau semua aksioma itu syarat ya. Semua aksioma atau syarat dari V1 sampai V10. Itu semuanya ditunjukkan kalau harus menunjukkan atau membuktikan. Tetapi kalau tidak berlaku, bukan itu berarti tidak berlaku. Boleh hanya ditunjukkan satu atau beberapa syarat atau aksioma yang tidak terpenuhi saja. Nah ini tadi yang ditanyakan oleh Mbak Pria tadi. Ternyata, V4-nya kok feelingnya nggak memenuhi, ya udah tembak aja V4. Oh ternyata benar nggak memenuhi. Nah berarti sudah cukup menggagalkan untuk jadi ruang vektor. Nah, Anda perhatikan contoh satu coba. Mungkin lebih bisa dipahami nanti. Nah, diketahui set 2. Nah, ini set 2, V-nya itu wujudnya set 2. Saya ulangi ya. Pak, ini kok ujuk-ujuk muncul V2, set 2 itu apa, Pak? Nah, di sini V itu kan macam-macam tuh. Nah, V di sini contoh satu, V-nya itu adalah set 2. Nah, set 2 siapa sih, Pak? Set 2 itu adalah ini. Set itu himpunan bilangan bulat ya. Nah, set itu Zahlen itu himpunan bilangan bulat. Himpunan semua dua tupel dengan masing-masing intinya adalah bilangan bulat. Yakni set 2 itu bentuknya gini, himpunan, hati-hati himpunan ya, ada kurung kurawal, jangan lupa kurung kurawalnya ini yang dulu di NMH masih banyak yang sering salah ya. Jangan lupa kurung kurawalnya kalau himpunan.
himpunan yang bentuknya apa Pak? Set 2 itu bentuknya adalah X, Y, koordinat ya. Koordinat X, Y dengan syarat X dan Y-nya itu masing-masing adalah elemen di set, masing-masing bilangan bulat. 2,1 elemen di set 2, 1,0 elemen set 2. Jadi harus bilangan bulat ya, berapa koma berapa. Nah, operasinya, nah ini operasi penjumlahan dan perkaliannya, hati-hati. Nah, operasinya apa Pak? Operasinya ini, coba Anda cermati. Operasinya ini. Operasinya adalah untuk setiap A, B, C, D elemen di set 2 dan skalar K. Nah, operasinya ini. A, B ditambah C, D. Operasinya didefinisikan dengan entry 1 ditambahkan entry 1, berarti A ditambah C, B ditambah D. Nah, depan tambah depan, belakang tambah belakang. Hasilnya ini kalau jumlahkan. Nah, perkalian skalarnya K kali AB itu jadi KA, KB. Ini definisi operasinya nanti perhatikan juga ya. Nah, ini. Nah, untuk menunjukkan apakah set 2 itu adalah ruang vektor atau bukan, berarti akan kita selidiki 10 aksioma ini. Nah, ini kebetulan, mohon maaf ya, ini kebetulan saya menyelidikinya urut dari nomor 1. Saya ulangi, kebetulan saya urut dari nomor 1. Pak, apakah harus urut dari nomor 1? Enggak harus urut ya. Silahkan Anda kira-kira kalau feelingnya itu ada yang tidak memenuhi, langsung ditembak aja yang tidak memenuhi. Tetapi kalau kira-kira mau memenuhi semua ya harus urut dari 1 sampai 10. Nah, ini kebetulan saya menunjukkannya dari 1 sampai 10 sesuai dengan yang aksiomanya atau syarat-syaratnya. Nah, yang pertama, untuk setiap A, B, C, D elemen set 2, maka penjumlahnya apa Pak? A ditambah C, B ditambah C. Nah, pertanyaannya, apakah hasilnya A, B ditambah C, D, yaitu A ditambah C, B ditambah D itu masuk di set 2 atau enggak? Nah, karena A, B, C, D-nya itu elemen di set, bilangan bulat ya, A ditambah C itu pasti bilangan bulat juga, ya kan? Bilangan bulat ditambah bilangan bulat pasti bilangan bulat. B-nya bilangan bulat, D-nya bilangan bulat. Kalau dijumlahkan pasti juga bilangan bulat. Oh, ternyata A tambah C bilangan bulat, B ditambah D bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulat, ini bilangan bulat. Berarti masih masuk di set 2. Oke. Jadi ini bulat, syaratnya set 2 itu apa Pak? Entry pertamanya bulat, entry keduanya bulat. Entry pertamanya apa Pak? A ditambah C. Entry keduanya apa Pak? B ditambah D. Masing-masing bilangan bulat. Jadi masuk di set 2. Ya, masih masuk. Alasannya tadi karena ini ya. Nah, ini. Oh, ternyata aksioma 1 terpenuhi. Nah, terpenuhi. Nah, aksioma kedua. Apakah kalau penjumlahnya itu dibolak-balik sama atau enggak? A, B ditambah C, D. Apakah sama dengan C, D ditambah A, B. Nah, kita cek coba. Kita cek. A, B ditambah C, D itu kan sama saja definisinya apa tadi? Depan tambah depan, A tambah C. Belakang tambah belakang, B ditambah B. Itu sama dengan C tambah A di C tambah B. Coba Anda cermati di sini. Cermati ini, langkah ini ke sini coba. Langkah ini ke sini. Ini kata kuncinya di sini. Pak, ngapain sih repot-repot kok? Dibalik-balik C tambah, wong ini kan A ditambah C. Ngapain sih Pak dibalik, repot-repot dibalik jadi C tambah A. Di sini B ditambah D. Ngapain sih Pak repot-repot dibalik jadi D ditambah B. Nah, ini motivasinya, tujuannya apa sih Pak? Tujuannya itu kan tadi kita mau mencari, ya kan? Mau mencari bahwa tadi aksioma 2 apa toh? Operasinya itu kalau penjumlahnya dibalik itu juga sama X tambah Y itu harus sama dengan Y ditambah X. Nah, makanya tadi motivasinya di sini mau sih Pak repot-repot enggak dibalik-balik barang yang ininya, yang mana tadi? Yang ini. Ini ya. Apa sih repot-repot? A ditambah C dibalik jadi C tambah A, B tambah D dibalik jadi D tambah B. Nah, motivasinya tadi supaya nanti ini muncul A, B ditambah C, D. Nah, ini kan tadi harus dibalik tuh CD ditambah AB. Oh, ternyata kalau C tambah A ditambah B itu jadi CD ditambah AB. Nah, motivasinya itu ya, ngapain sih repot-repot dibalik-balik gitu loh, Pak. Nah, itu motivasinya tadi supaya nanti ini AB ditambah CC itu sama dengan CD ditambah AB. Ternyata masih memenuhi. Motivasinya itu ya. Jadi, motivasinya itu. Kemudian syarat ketiga, komutatif. Asosiatif. Nah, ABCD ditambah EF. Nah, ini dikurung berarti dikerjakan dulu. Nah, ini dikerjakan dulu.
Dikerjakan dulu jadi ini, ya kan? Nah ini dijumlahkan dulu, depan tambah belakang, B ditambah D. Nah ini ditambah EF. Nah kemudian ini dijumlahkan A plus C ditambah E. Ini yang anu belakang, B ditambah D ditambah F. Nah Pak, ini kok kurungnya ngapain sih Pak? Dipisah-pisah, ini mau sudah A ditambah C dikurung ditambah E. Ngapain sih Pak? Diubah jadi A ditambah C ditambah E dikurung. Ngopo sih Pak? Repot-repot kan gitu. Nah, tujuannya apa Pak? Tujuannya itu ini. Kita mau membuat nah tadi saya ulangi. Mana tadi ya? Sorry. Nah, membuat komutatif bahwa X tambah Y ditambah Z. Nah, ini dikurung dulu sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Nah, tujuan kita itu ini ya, mau mengarah ke sini ya, gitu. Ya, motivasinya itu. Nah, ini ya. Jadi ini tadi saya ulangi, langkah 2 ke langkah 3. Ngapain sih Pak repot-repot harus diwalik? Tujuannya itu mau menyelidiki asosiatifnya berlaku atau tidak. Oh, ternyata bisa. Wong ini A ditambah C dikerjakan ditambah E, boleh saja nanti kan C ditambah E dikerjakan dulu baru ditambah A, kan boleh-boleh saja. Nah, ini ternyata jadi C plus E-nya, ini D plus F. Ini AB ditambah, nah ini AB-nya keluar, ini C plus E, D plus F. Nah, ini jadi AB ditambah CD plus EF. Nah, ini apa Pak? Ini adalah asosiatif. Oke, nah langkah 4. Kita selidiki apakah nolnya itu ada atau enggak sih Pak? Oh ternyata ada vektor 0. Nah, ada vektor 0 ya. Ada vektor 0 yaitu 0, 0. Nah, kalau dijumlahkan 0, 0 itu dijumlahkan untuk setiap AB elemen Z2, 0, 0 tambah AB itu sama dengan 0 tambah A, 0 tambah B sama dengan AB sendiri. Ya kan? Jadi vektor 0 tambah AB itu jadi AB sendiri dan AB tambah vektor 0 itu juga AB sendiri. Oh ternyata ada, yaitu vektor 0-nya ada 0, 0. Ada. Kemudian yang kelima, bentuk negatifnya ada nggak Pak? Untuk setiap AB elemen Z2 ada min dari A, B yaitu min A, min B. Kalau dijumlahkan, nah, harus jadi yang vektor 0. AB tambah min A, min B itu kan jadi 0, 0. Ya kan? Nah ini min A, min B tambah AB juga jadi 0, 0. Nah ternyata, waduh, sudah capek-capek kita menyelidiki dari aksioma 1 sampai 5, aksioma 6-nya ternyata tidak terpenuhi. Nah, ini ternyata aksioma 6 tidak terpenuhi. Kita sudah capek-capek dari aksioma 1 sampai 5. Bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa, ya resiko kan gitu ya, resiko. Tadi mungkin tadi yang disampaikan Mbak Pria tadi betul. Jadi, feelingnya kok aksioma 6 tidak terpenuhi. Aksioma 1 sampai 5 dicari enggak Pak? Enggak usah dicari, enggak apa-apa. Tadi ini saya sampaikan, saya kebetulan menyarinya urut dari awal saya selidiki satu persatu, V1 sampai V5 ya. Nanti kalau misalkan ada tugas kelompok ya nanti dibagi-bagilah ya. Kan ada 5 orang, menyelidiki dua-dua lah. Nanti yang tidak memenuhi yang mana nanti kan bisa dijadikan itu. Nah, ternyata ada 2,3 elemen di set 2. Nah, skalarnya kan real tuh, ya kan? Nah, skalarnya kan real. Nah, realnya itu saya ambil setengah. Boleh kan? Setengah itu kan real. Kan nggak harus bulat kan, real itu kan pecahan kan boleh. Nah, setengah. Nah, setengah itu kalau saya kalikan skalar dengan vektor 23, jadinya kan setengah kali 2 itu 1, setengah kali 3, 3/2. Ini bukan elemen di set 2. Kenapa, Pak? Karena 3/2-nya itu. Nah, kalau elemen di set 2 itu kan masing-masing entry pertama harus elemen di set, entry keduanya elemen di set. Ternyata elemen entry pertamanya di set, tetapi entry keduanya 1/2 itu kan bukan bilangan bulat, dia kan pecahan. Jadi ini gagal untuk menjadi elemen di set 2. Aksioma 6-nya tidak terpenuhi. Nah, lemes jadinya 1 sampai 5 terpenuhi, ternyata 6-nya enggak. Gitu. Jadi, nah ini dari aksioma 6 ini sudah menggagalkan untuk set 2 itu menjadi ruang vektor. Jadi tadi aksioma 1 sampai 5 boleh tidak dicari, ya, boleh tidak dicari. Boleh ditulis, boleh tidak. Kalau salah saya nggak usah ditulis, tidak apa-apa, kan gitu. Ini sudah gagal untuk menjadi ruang vektor, gitu, ya, gagal. Pak, bagaimana dengan aksioma 7 sampai 10? Perlu nggak dicari? Boleh, enggak juga, enggak apa-apa. Kalau mau dicari ya alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Tidak ada pengaruhnya apapun terhadap keberhasilan dari ruang vektornya. Wong 6-nya sudah gagal kan begitu.
Oke, contoh satu mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu coba. Silakan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, contoh satu. Ada pertanyaan dulu, contoh satu. Bisa dipahami ya? Maaf, bisa dipahami enggak ini kira-kira? Bisa, Pak. Bisa ya, ini lemes-lemes ini pada puasa. Enggak apa-apa ya. Insya Allah bisa ya, ini ya. Jadi nanti silakan insya Allah. Permisi Bapak, izin masuk. Ya, oke ya. Jadi itu contoh satu ya. Jadi Permisi Bapak, izin masuk. gimana? Oh ya, silakan Mbak. Apa tadi? Mohon maaf. Kan bertanya atau apa tadi? Mohon maaf. Saya nggak melihat. Oke ya, ini ya. Oke ya, ini ya. Jadi insya Allah ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang teman-teman yang lain? Silakan. Mohon maaf ya, barangkali style saya mungkin barangkali berbeda dengan Bu Triani. Saya nggak apa-apa lah ya, style saya seperti ini. Ya, mohon maaf jangan dibanding-bandingkan ya. Style saya seperti ini mungkin barangkali kurang jelas atau apa, silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Nah ini, mohon kalau terlalu cepat direm ya, di interupsi aja. Untuk yang tadi, yang aksioma ke-6, ya. Itu kan tidak terpenuhi untuk pemilihan skalar dan juga Oke Mbak, mohon maaf, putus-putus Mbak. Sebentar, punya saya, enggak sih? Mohon maaf Mbak, putus-putus Mbak tadi. Sebentar, hilang suaranya. Tadi mohon maaf Mbak, siapa ya? Atau mungkin bisa ditulis di saja enggak apa-apa, ditulis di di lembar di chat juga enggak apa-apa. Mungkin maksudnya begini ya. Kalau perkiraan saya tadi gini, Pak, pemilihan aksioma 6 yang menggagalkan itu apakah harus 23 sama setengah gitu mungkin maksudnya ya? Sebentar, tadi Mbak siapa ya? Sebentar, kita tunggu sebentar. Karena ada pertanyaan bagus tadi ini. Silakan tadi, Mbak siapa tadi? Mohon maaf. Baik, Bapak. Izin masuk. Ya, oke. Ya, Mbak. Pak, silakan, Mbak. mohon maaf tadi saya kebentar karena jaringannya hilang, Pak. Ya, oke. Silakan, Mbak. Oke. Baik. Izin bertanya, untuk yang aksioma ke-6, iya, Pak. Untuk aksioma ke-6 itu kan ada nilainya, skalarnya berapa, dan juga nilai untuk A, B-nya. Nah, itu tuh dicarinya bebas atau ada ketentuan tersendiri ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, ya. Terima kasih, Mbak. Oke ya. Kan terdapat itu kan minimal satu toh. Mau pakai yang lain boleh nggak Pak? Boleh. Misalkan gini, misalkan ya. Tetapi yang terpenting nanti gini, kalau misalkan gini, skalarnya itu ngambil 2, misalkan ya skalarnya ngambil 2 itu kan 2 itu kan real ya. Kalau nanti 2, terus ini nanti gini ya maksud saya gini, pengambilan skalar sama contohnya ini itu bebas silahkan. Misalkan gini, misalkan ya, misalkan Mbak siapa tadi? Mohon maaf, Mbak siapa Mbak? Misalkan ngambil aja. Vina, Pak. Mbak Ina, silakan. Misalkan ini ngambil berapa Mbak? Asal aja Mbak, misalkan Mbak. Terserah, silakan yuk ambil berapa? Silakan aja. Misalkan berapa? Saya ambil 6,7. 6, berapa? 6,7, Pak. 7. Tidak harus urut ya, nggak apa-apa. Ini masuk 6,8, 6,9 nggak apa-apa. 7. Terus skalarnya ambil berapa misalkan? Terserah aja. Kan nggak harus setengah. Wong terdapat itu kan boleh lebih dari 1. Yang penting skalarnya bilang real. Misalkan 2, Pak. 2 ya. Nah, misalkan 2. Nah, oke. Nah ini. Oke ya. Iya. Aduh, sebentar. 2, Pak. Oke. Nah, kalau skalarnya, saya mohon maaf ini saya nggak pakai nggak pakai
MOSFET-nya ini agak susah nulisnya. Oke. Nah, ini kalau saya kalikan 2 kali 6 kan 12, ya kan? Terus 2 kali 7 14. Aduh, sebentar. 14. Nah, ini. 14. Nah, ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 12,14 itu kira-kira masuk di set 2 enggak ya? Kira-kira ya? 12 apakah elemen set? Iya. 14 elemen set? Iya. Oh, berarti ini masih masuk di set 2. Nah, tujuan kita apa toh? Tujuan kita itu, feeling kita aksioma 6 itu gagal. Nah, aksioma 6 itu gagal. Berarti nanti ya, kita pilih ya, supaya nanti itu jadi gagal. Maksudnya gini, aksioma 6, coba Anda cermati aksioma 6. Coba, kalau menggagalkan, ini kan pernyataan, pernyataan apa itu, kuantor. Nah, untuk setiap X elemen V dan skalar K berlaku K kali V elemen di V. Nah, kalau gagal kan berarti negasinya. Nah, negasinya apa toh? Untuk setiap itu kan berarti terdapat, ya toh? Kalau gagal itu berarti negasinya terdapat X elemen V dan skalar K, sehingga K kali X itu kalau elemen kan jadi tidak elemen, ya kan? Nah, feeling kita aksioma 6 itu gagal. Jadi untuk menggagalkan aksioma 6 ini boleh dipilih yang bebas yang lain, tetapi nanti harus gagal. Kita harus gagal. Kalau nanti ngambilnya 2, ini 6, 7, ini kok ternyata ketemunya 12, 14, ini berarti masih memenuhi, belum menggagalkan aksioma ke-6. Pilih yang lain. Kalau terdapat itu kan boleh yang lain. Yang terdapat toh, terdapat. Nah, terdapat. Pertanyaannya itu gini loh, apakah untuk setiap yang di K, skalar K dengan ini kalau dikalikan itu masuk di set 2 kan enggak. Misalkan skalarnya jangan ambil 2, misalkan ambil aja skalar yang lain, misalkan katakanlah apakah skalar harus setengah apa? Enggak. Skalarnya katakanlah seperempat. Kan kalau terdapat itu kan gini tuh. Misalkan gini. Dari 10 orang. Nah, 10 orang itu misalkan bayangin gini, coba sebentar ya, biar mudah. Misalkan anggotanya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, sebentar. Anggotanya itu misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 9, 10. 0 sampai 10 anggotanya ya. Nah, saya punya gini. Himpunan V-nya itu 0 sampai 10. Saya punya untuk setiap X anggota V, dia adalah bilangan positif. Betul atau enggak kira-kira? Coba yang lainnya, yuk sambil berpikir. Coba dicermati. Saya punya pernyataan V-nya itu himpunannya misalnya gini, 0, 1, 2, 3, sampai 10. Misalkan, ini keluar dari ruang vektor dulu. Kita di LMH dulu. Kemudian saya punya pernyataan begini, untuk setiap X elemen V, X-nya bilangan positif. Betul atau salah? Ya kan, betul atau salah ya kira-kira ya? Ya, coba kira-kira betul atau salah? Salah, karena apa? Ada 0, 0 kan bukan bilangan positif gitu. Nah, terkait dengan aksioma 6 ini, mohon maaf tadi Mbak Ina ya. Jadi Mbak bebas nanti ngambilnya, yang ini bebas, tetapi ngambilnya nanti ini jangan yang memenuhi. Ambil yang gagal. Ambil aja nanti kalau skalarnya diambil yang bulat, itu masih memenuhi. Tetapi kalau nanti skala kan real ini, real itu kan bisa pecahan, bisa tidak. Nah, yang tidak pecahan itu memenuhi, tetapi yang pecahan nanti itu menggagalkan jadi ruang vektor. Jadi kan tadi harus untuk semua. Nah, ternyata tidak semua itu berhasil. Yang skalarnya bulat itu berhasil, tetapi yang skalarnya tidak bulat atau pecahan itu ternyata tidak berhasil. Jadi sudah menggagal jadi untuk ruang vektor. Jadi bebas ya Mbak, tapi jangan 2 ya. Kalau 2 masih memenuhi ini, ambil saja seperempat. Seperempat itu nanti gagal. Seperempat kali 6 itu kan 6/4.
1/4 kali 7 7/4. Jadi ini 6/4 7/4 kan bukan elemen di set 2, harus bulat gitu. Mohon maaf Mbak Nino, mungkin bisa memahami apa yang saya sampaikan Mbak? Baik Bapak, terima kasih Pak. Sudah bisa dipahami. Oke ya, jadi tidak harus ini ya, tidak harus 23 sama setengah. Ya ambil aja angka yang lainnya. Terdapat itu kan bisa jadi lebih dari 1 ya. Saya kira seperti itu. Nah, oke ya, mohon maaf, kita lanjutkan dulu ya. Contoh kedua, Anda cermati. Nah, contoh kedua itu saya ganti. Kalau tadi contoh pertama itu set 2. Nah, set 2. Set 2 jadi bilangan bulat. Tetapi kalau contoh 2, saya ganti R2. Nah, R2. Saya ganti himpunannya saja. Nah, bentuk himpunannya persis sama, X, Y, tetapi beda elemennya ya. Kalau ini tadi R2, di sana tadi set 2. Nah, kalau nanti R2 dengan operasi yang persis sama, ternyata ini memenuhi semua. Nanti Anda baca saya ya. Ternyata memenuhi semua. Nah, aksioma 6 terpenuhi. Nah, ini bedanya begini. Aksioma 1 sampai 5 persis sama. Nah, aksioma 6, coba Anda cermati. Aksioma 6 kok kenapa terpenuhi sih? Bedanya apa sih? Coba. Nah, AB-nya elemen real ya. Nah, K-nya juga real. Nah, K kali A itu pasti real, K kali B juga real. Kalau tadi kan elemen set. Nah, kalau A, B elemen di set bulat. Nah, ini bulat. Sebentar. Bulat. Nah, gini set. Nah, elemen set ya, yang salah satu tadi. Maka nanti KA dan KB itu belum tentu elemen bilangan bulat karena bilangan real dikalikan bilangan bulat itu belum tentu hasilnya bilangan bulat. Itu yang tadi menggagalkan contoh 1. Ya. Real dikalikan bulat itu hasilnya belum tentu bulat. Makanya terdapat yang tidak berhasil. Nah, tadi yang itu menggagalkan contoh 1. Tapi untuk contoh 2, karena itu AB-nya real, K-nya juga real, maka nanti KA, KB itu juga real, elemen di R2. Nah, bedanya ini ya, bedanya tadi itu ya. Kata kuncinya di sini. Nah, ini ya. Nah, ini. Kalau tadi gagalnya itu tadi sini. Kalau tadi kan setengah kali 3, itu kan 3/2. 3/2 itu bukan bilangan bulat. Tetapi kalau di R2, 3/2 itu masih real. Nah, masih masuk elemen R, masih memenuhi gitu ya. Jadi oke. Nah, nanti 7, 8, 9, 10 nanti dibaca aja. Saya kira insya Allah mudah kok nih. Nah, ini. Oke, nanti contoh 3 dicermati lagi ya. Contoh ketiga itu, nah saya ngambil contoh yang tidak memenuhi aja. Kalau yang memenuhi insya Allah lebih mudah ya. Nah, oke. Nah, contoh ketiga ya, itu set plus, himpunan semua bilangan positif. Nah, positif ya. Jadi V-nya itu set plus, himpunan semua bilangan positif. Operasi penjumlahannya perkalian skalar biasa. Nah, set positif. Nah, kalau setiap X di elemen set positif, penjumlahnya X tambah Y pasti masuk positif. Bilangan bulat positif ditambah bilangan positif, pasti hasilnya bilangan bulat positif. Elemen set positif, ya kan? Nah, penjumlahannya asosiatif juga. Komutatif juga berlaku. Nah, ternyata, ini gagalnya adalah aksioma keempat. Karena kita bicara bilangan bulat positif, maka pasti nolnya nggak punya. Bilangan positif kan mulainya dari 1 kan gitu. 1, 2, 3, 4. Berapa dijumlahkan dengan bilangan positif, hasilnya itu jadi bilangan positif sendiri. Nggak ada. Adanya itu 0, tapi 0 itu bukan bilangan positif. 0 itu yang 0, netral kan gitu. Nah, ini sampai aksioma 4 saja sudah gagal. Nah, gitu ya. Nanti contoh lainnya di anu sendiri ya, di anu sendiri. Contoh ini contoh 4, ini juga nanti di anu sendiri. Oke, nah sekarang saya masih mau masuk subruang. Mau masuk subruang ya. Oke, subruang. Subruang. Sebentar. Nah, ini. Oke ya, nah ini. Oke ya. Tadi ruang vektor itu himpunan, isinya apa Pak? Vektor. Harus memenuhi berapa syarat Pak? 10 syarat ya. 10 syarat. Kalau memenuhi itu berarti 10-10-nya harus ditunjukkan. Seperti contoh, mohon maaf tadi lupa. Contoh 2 ya. Nah, contoh 2 itu karena semuanya memenuhi. Semuanya memenuhi contoh 2. Nah, ini berarti 1, 2 sampai 10 itu semuanya ditunjukkan. Kok banyak banget Pak? Ya iya memang banyak kan gitu. Banyak banget, betul. 10
10-10-nya harus ditunjukkan seperti itu. 10-10-nya harus ditunjukkan. Ya banyak banget Pak. Ya iya memang banyak banget. Wong syaratnya ada 10 kan gitu. Lebih enak menunjukkan tidak memenuhi dong Pak untuk ruang vektor. Betul. Lebih enak menunjukkan bahwa tidak memenuhi ruang vektor. Cukup diambil yang tidak memenuhi itu saja sudah cukup. Tetapi kalau menunjukkan memenuhi berarti 10-10-nya harus ditunjukkan. Nah, jadi berharaplah nanti soalnya itu tidak memenuhi kan gitu ya. Cukup tunjukkan salah satu aja. Nah, gitu. Oke ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk ke subruang. Oke, subruang. Kita tiga ya, subruang coba. Nah. Ya, nah. Istilah subruang itu sebenarnya subruang vektor. Kalau tadi kan istilahnya ruang vektor. Nah, ruang vektor. Nah, kalau subruang vektor atau subruang itu ya sub itu kan bagian. Bagiannya di dalam ruang vektor. Nah, subruang itu apa sih Pak? Subruang itu analoginya begini. Ruang vektor yang berada di dalam suatu ruang vektor. Jadi tadi kita punya ruang vektor V, gede ya. Nah, di dalamnya itu ada V aksen. Nah, V aksen itu yang dalamnya V itu ternyata juga memenuhi ruang vektor. Nah, itu jadi namanya subruang. Jadi subruang itu adalah ruang vektor yang berada di dalam ruang vektor. Namanya subruang. Jadi himpunan tadi kan gede tuh V. Nah, kan tadi segini V. Ini V gede. Nah, ternyata ada himpunan bagian di dalamnya. Nah, namakan V. Nah, saya namakan V ya. V itu di dalamnya V. V-nya ruang vektor. Ternyata V ini juga memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Berarti ini V itu adalah subruang dari V. Nah, berarti untuk menunjukkan subruang berapa syarat, Pak? Ya 10 syarat juga. Nah, 10 syarat juga ya, saya ulangi. Jadi subruang itu adalah subhimpunan pada ruang vektor. Jadi sub atau himpunan bagian pada ruang vektor yang juga memenuhi 10 aksioma ruang vektor, menunjukkan 10-10-nya ya. 10-10-nya ditunjukkan. Itu namanya subruang. Nah, Anda cermati definisi 2. Nah, jadi diketahui V itu adalah ruang vektor. Nah, atas R ya, atas R, skalarnya R. S itu adalah himpunan bagian. Nah, S-nya itu di dalamnya V. Ini V, kemudian di dalamnya ada S. Nah, di dalamnya ada S. Itu himpunan bagian dari V. Bagiannya ya, S-nya, dalamnya. Nah, S-nya itu dinamakan subruang dari ruang vektor V. Nah, ini S itu subruang dari ruang vektor V. V-nya ruang vektor ya. Apabila S dilengkapi dengan operasi penjualan dan perkiraan skalar pada V, jadi operasinya sama dengan V, itu juga memenuhi aksioma ruang vektor, memenuhi 1 sampai 10 tadi. Itu namanya adalah subruang. Berarti juga banyak dong Pak syaratnya? Iya, betul. Ada 10. Nah, ada 10 syarat lagi. Nah, dari definisi, definisi 8 ya, mohon maaf ini. Definisi 2 ini ya, mohon maaf ini. Anda ganti dulu, mohon maaf, nanti tidak bingung. Dari definisi 2 ini, jadi diperoleh bahwa untuk menyelidiki suatu himpunan bagian pada suatu ruang vektor itu subruang atau bukan, nah, itu harus diselidiki 10 aksioma ruang vektor. Nah, banyak ya, 10. Nah, analog berarti menyelidiki S itu subruang atau bukan, sama saja menyelidiki bahwa S itu ruang vektor atau bukan. Tetapi cakupan S-nya itu himpunannya lebih kecil dari V. Maksudnya lebih sempit. Kalau V-nya itu di luarnya S gitu ya. Nah, jadi subruang itu memenuhi syarat 1 sampai 10 juga. Nah, tetapi definisi 2 ini kita agak kesulitan karena apa? Ada 10 syarat. 10 syarat yang harus ditunjukkan. Nah, ini ada suatu teorema atau sifat ya. Teorema atau sifat yang menjamin bahwa syarat cukup dan perlu ya. Dari suatu himpunan bagian itu adalah merupakan subruang. Nah, syaratnya cukup 2 saja. Nah, jadi teorema 2 ini, ya teorema 2, itu menjamin bahwa kalau kita pakai definisi 2, itu mencari subruang pakai 10 syarat, 1 sampai 10. Nah, kalau pakai teorema 2, kita pakai cukup 2 syarat saja. Nah, pakai 2 syarat saja. Nah, ya kan? Silahkan nanti pilih pakai definisi 2 boleh, pakai teorema 2 boleh. Nah, saya sarankan nanti pakai teorema 2 saja, mirip, cuma 2 kan gitu. Nah, kalau tadi kan pakai definisi 2 kan ada 10 syarat.
Nah, misalkan V adalah ruang vektor atas R dan S itu himpunan bagian tak kosong dari ruang vektor V. Nggak boleh kosong ya, himpunannya bagian tak kosong. Nah, S itu subruang dari ruang vektor V. Syaratnya jika memenuhi dua syarat saja, yaitu untuk setiap UV elemen di S, U ditambah V elemen di S. Yang kedua, untuk setiap U elemen di S dan skalar K, K kali U elemen di S. Jadi cukup diambil syarat ininya saja, syarat mohon maaf ya, sebentar saya naik dulu. Diambil syarat syarat yang paling syarat 1 sama syarat 6-nya saja. Nah, jadi cukup dengan syarat 1 sama syarat 6-nya saja. Jadi saya ulangi. Jadi nanti untuk menunjukkan subruang ada dua cara. Pakai definisi 2, berarti syarat 1 sampai 10 ditunjukkan, atau pakai teorema 2. Teorema 2 itu pakai syarat S1 sama S2 ini, ya. Ini sebenarnya syarat 1 sampai syarat 1 dan syarat 6-nya saja. Itu boleh pakai juga ini. Nanti buktinya ini tidak saya tunjukkan karena Anda masih di level dasar di semester 2 ya. Jadi buktinya tidak ditunjukkan, nanti di aljabar linear di semester ke-4 nanti baru ditunjukkan menggunakan syaratnya. Nah, Anda cermati definisi 2 dan teorema 2 itu sama-sama syarat untuk mencari suatu himpunan bagian itu adalah subruang atau bukan. Kalau tinggal pilih, mau menggunakan definisi 2, boleh, oke. Untuk menyelidiki S itu subruang, diselidiki 10. Nah, V1 sampai 10. Kalau menggunakan teorema 2, menunjukkan bahwa S itu subruang atau bukan, cukup diselidiki syarat S1 sama S2. Silahkan pilih, up to you. Nah, salah satu definisi 2 boleh, 10 syarat. Pakai teorema 2 juga boleh, 2 syarat saja. Kalau saran saya pakai teorema 2 saja, lebih irit. Nah, lebih irit. Oke ya. Nah, Anda cermati contoh 4 ya, contoh 4 subruang. Insya Allah mudah kok ini kok. Nanti diikutin aja, insya Allah mudah. Nah, tadi di contoh 4, perhatikan kembali contoh 2 yang tadi. R2 tadi, itu kan ruang vektor tuh. XY, nah, dengan operasi penyusunan dan perkiraan skalar, itu ruang vektor. Tadi contoh 2, yang tadi yang saya sampaikan contoh 2 tadi. Nah, sedikit apakah set 2 itu adalah subruang dari R2. Nah, kita selidiki apakah syarat 1 sama 2-nya memenuhi. Nah, di S2. Di set 2 ya, mohon maaf, di set 2. Nah, tadi mestinya set 2 enggak memenuhi, karena tadi sudah kita tunjukkan kan enggak memenuhi ya. Mestinya nanti bukan subruang, mestinya. Nah, yang tadi kan ini gagal ya. Mestinya bukan. Kita cek saja. Anda perhatikan contoh 4. Nah, syarat S1 sama S2. Nah, operasi penjumlahnya masih memenuhi. A bilang A, B, C, D elemen set 2 itu artinya nanti A-nya elemen set, B-nya elemen set, C-nya elemen set, D-nya elemen set. Nah, 4 elemen set. Kalau dijumlahkan, A ditambah C, bulat tambah bulat, pasti bulat. Dan B tambah D, B-nya bulat, D-nya bulat, dijumlahkan pasti juga bulat. Oh, ternyata ini bulat, ini bulat. Berarti masuk di set 2. Pasangan bulat dengan bulat jadi set 2. Salah satunya terpenuhi, tetapi syarat S2-nya tidak terpenuhi. Nah, ini tadi seperti dengan Mbak Ina tadi. Ini kalau tadi kan saya di sana ngambil setengah ya. Ini skalanya saya ambil sepertiga. Nah, saya ambil sepertiga. Nah, oh ini kebetulan sama ya, 23. Nggak harus 23 ya, ambil yang lain boleh lah. 46 atau 54, 51, 50, 5 berapa boleh lah, terserah. Sepertiga. Nah, ini kalau saya kalikan, sepertiga dikalikan 2 kali 3, 2,3 itu kan 2/3,1. Ini gagal untuk menjadi elemen di set 2. Karena apa? 2 kali sepertiga itu kan 2/3, itu bukan elemen di set. Gagal untuk menjadi elemen di set 2. Kalau 3 ini kan 1 ya, ini memenuhi. Tapi kalau yang 2-nya tidak memenuhi. Pak, bagaimana kalau dua-duanya tidak memenuhi? Misalkan ini 2, 4. Nah, ini 2/3, 4/3. Dua-duanya ini bukan elemen set, ini bukan elemen set. Ya enggak apa-apa. Tidak memenuhi lagi kan gitu. Apa-apa. Oke. Mohon maaf, untuk subruang bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan lebih dahulu untuk subruang?
Silakan, ada yang mau diklarifikasi terlebih dahulu? Apakah bisa dipahami? Oke ya, kita lanjutkan ya. Insya Allah mudah ini. Ya, nanti sambil ini aja. Nanti insya Allah kalau Anda baca handout saya ini, insya Allah kok mudah dipahami nanti Anda. Tapi kalau baca sambil nguret-uret ya, jangan dibaca tok. Pulpennya dipakai sambil uret-uret gitu. Nah, contoh 4, oke, contoh 5. Nah, ini contoh 5. Ya, ini contoh 5. Nanti oke ya. Wujudnya matriks ya, ini wujudnya matriks. Oke. Nanti latihannya di aja di tutorial ya. Ini konsepnya terlebih dahulu biar mudah. Satu konsep lagi. Kombinasi linear ya, satu konsep lagi. Nah, diketahui V, nah ini ya V, itu adalah ruang vektor ya atas R. Anda cermati satu definisi lagi ya kombinasi linear. Misalkan S itu isinya V1, V2 sampai VR. Nah, sampai VR ya, Anda cermati VR. Adalah subhimpunan pada ruang vektor V. Dan X adalah suatu vektor di V. Nah, berarti X-nya enggak di sini loh ya. Ini S-nya itu V1, V2 sampai VR. V1, V2 itu juga elemen di V. X juga elemen di V. Tapi ini dihimpun pada S. V1, V2, VR itu elemen di S ya. S-nya itu subset dari V. X-nya itu suatu vektor di V. Tertentu ya. X-nya tertentu. Nah, X itu disebut kombinasi linear. Nah, hati-hati. X itu, jadi yang kombinasinya itu X-nya, bukan V1, V2, VR-nya ya. X-nya itu disebut kombinasi linear dari ini ya, dari vektor-vektor di S. Jadi X itu kombinasi linear dari vektor-vektor di S, berarti dari V1, V2 sampai VR. Jika syaratnya Anda cermati. Jika X dapat dinyatakan sebagai, X sama dengan A1V1 tambah A2V2 tambah bla 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 sampai AR-VR. Dengan A1, A2, AR-nya itu skalar. Nah, V1, V2, VR itu diketahui. X-nya diketahui. Berarti tugas kita, apakah ada A1, A2 sampai AR yang memenuhi ini? Kalau ada itu nanti jadi kombinasi linear. Kalau tidak ada skalar A1, A2, AR, berarti dia bukan kombinasi linear. Ya, saya ulangi. X-nya itu adalah A1, V1, A2, V2 ditambah sampai AR, VR. X-nya diketahui ya, V1, V2, VR diketahui. Nah, berarti tugas kita ngapain Pak? Tugas kita adalah mencari apakah ada A1, A2 sampai AR. Ada atau enggak sih? Gitu. Nah, kalau ada yang memenuhi ini, X sama dengan ini, itu nanti jadi kombinasi linear. Kalau enggak ada ya bukan kombinasi linear. Nah, nanti kalau himpunan semua kombinasinya dari vektor-vektor di S dinominasikan dengan span S atau span V1, V2 atau rentang S. Ini notasi ya, span S. Berarti X itu adalah elemen di span S. Gitu. Span itu membangun atau merentang himpunan semua kombinasi linear. Itu hanya notasi saja ya, notasi. Span S ya. Jadi X itu dinyatakan sebagai ini. Jadi X-nya itu elemen di span S. Nah, Anda cermati ini, saya di R3. R3 ruang vektor dengan operasi standar ya. Berarti penjumlahannya biasa, perkalian skala juga biasa. Nah, S-nya ini 111, 110, 100. Ini V1, V2, V3 ya. V1, V2, V3 itu himpunan di ruang vektor R3. Ini S-nya ini ya. Ada 3 vektor V1, V2, V3. Selidiki apakah vektor, berarti X-nya itu yang ini. Ini X-nya. Ini X-nya. Nah, ini X-nya. Nah, X-nya 1 min 1, 2 adalah kombinasinya dari vektor-vektor di S. Nah, kita selidiki apakah 1 min 1, 2 itu kombinasinya dari vektor-vektor di S jika 1 min 1, 2 itu dinyatakan sebagai A1 kali vektor pertama ditambah A2 kali vektor kedua ditambah A3 kali vektor ketiga. Nah,
A1, A2, A3 itu ada atau enggak? Nah, ada atau enggak sih nilai A1, A2, A3 skalarnya itu ada atau enggak? Kalau ada berarti nanti 1 min 1 2 itu kombinasi linear dari ini. Kalau tidak ada skalarnya berarti ya bukan kombinasi linear dari ini. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini analog dengan menyelidiki apakah terdapat skalar A1, A2, A3 yang memenuhi persamaan 1. Nah, ini ada enggak sih A1, A2, A3 itu ada atau enggak gitu. Nah, ini kalau dikalikan ya. Baris pertama ya, A1 kali 1 itu A1 ditambah A2 kali 1, A2 ditambah A3 kali 1, A3 sama dengan baris pertama 1. Ya, ini ya 1. Terus baris kedua, A1 kali 1, A1 ditambah A2 kali 1, A2 ditambah A3 kali 0, 0. Berarti enggak ada ya, A3-nya sama dengan min 1. Kemudian yang ketiga, A1 kali 1, A1 ini sama dengan 2. Nah, dari sini kita mau mencari A1, A2 sama A3. Ada atau enggak? Oh, ternyata di sini sudah langsung ketemu A1-nya 2. Nah, A1-nya 2. Nah, A1-nya 2. Dah kita tinggal mencari yang lainnya. A2 sama A3-nya. Ada atau enggak? Ingat, ada itu bisa jadi nanti adanya itu hanya tunggal atau bisa jadi adanya itu lebih dari 1 atau tidak tunggal. Yang penting ada. Ada itu kan bisa jadi 1 bisa jadi lebih dari 1. Nah, nanti kita cek. Nah, A1-nya 2. Nah, A1-nya 2 masukkan ke sini. Berarti ini A1-nya 2, berarti A2-nya ketemu berapa? Ini 2 pindah ke sana, jadi A2-nya kan min 3, ya kan? A2-nya min 3. Nah, A1-nya masukkan sini ya, kan 2 pindah ke sana jadi min 2, jadi A2-nya min 1 kurang min 2 jadi min 3. Kemudian A1 2 ketemu, A2-nya ketemu, ini A2-nya ketemu ya. Kemudian A3-nya. A1-nya tadi ketemu 2, A2-nya ketemu min 3, 2 ditambah min 3, min 1. Nah, min 1 pindah ke sana jadi 1. Jadi A3-nya ketemu 2. Oh, ternyata ada. Ada yaitu A1-nya 2, A2-nya min 3, A3-nya 2. Kalau untuk memastikan betul atau salah, cek saja. Anda masukkan ke sini. Ini 2, A2-nya min 3, A3-nya 2. Cek saja betul atau enggak. Ya, A1-nya. Coba Anda masukkan saja. A1 kan 2 ya. 2 kali 1, 2. Ditambah min 3 kali 1, min 3. Berarti 2 tambah min 3, min 1. Min 1, A3-nya 2. 2 kali 1, 2. 2 tambah min 1, 1. Oh, memenuhi. Nanti kalau enggak yakin, cek aja. Dimasukkan ke sini, benar atau enggak. Oh, ternyata betul. Jadi, ini 1 min 1, 2 itu adalah kombinasi linear dari vektor-vektor ds. Nah, ada yaitu 2. Skalarnya adalah 2, min 3, 2. Nah, Anda cuma contoh 7. Contoh 7 itu yang tidak memenuhi. Nah, ini sama, saya ambil contoh di R3. Contoh di R3. Saya ambil tadi vektor, kalau tadi sini S ya, saya sini S. Saya ambil sini vektor P, himpunannya P. P itu isinya 1, 2, 4. 2, 1, 3, 4, min 1, 1. Ini masih sama, 1, 1, 2. 1, 1, 2. Nah, disebut kombinasi vektor di V jika 1, 1, 2 dinyatakan sebagai bentuk A1 kali 1, 2, 4, A2, 2, 1, 3 tambah A3 kali 4, min 1, 1. Nah, kita kalikan dulu, kita uraikan ini ya. Nanti ini diuraikan saja. Jadi ini A1 kali 1, A2 kali 2, A3 kali 3, A3 kali 4. Jadi ini A1 kali 1, A1 ditambah A2 kali 2. Oh, ini sorry, mohon maaf saya salah ini ya. Ini 2 ya, mohon maaf ini saya salah ini. Aduh, saya salah ini ya. Sebentar, saya salah ketik ini ya. 1, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 3, 1 min, waduh ini 1 min 1, 1 ya. Mohon maaf, sebentar, ini saya koreksi soalnya ya, saya salah ini 1, 1, ini 1, 1, 3 ya, mohon maaf ini saya salah ini. Tolong dibenarkan dulu, ini 1 ya, ini 1, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1 min 1, 1, 1 min 1, 1, 1 min 1, ini 1 ya, mohon maaf saya salah ini. Tolong dibenarkan dulu, ini dulu, direvisi dulu. 1, 1, 3, 1 min 1, 1. Nah ini 1, 1, 3,
Ini 1, biar nggak berlaku ini 1 ya, 1 min 1 1. Oke. Nah, kita cek. Ini kita kalikan sekalian dulu. A1 kali 1, A1, A2 kali 1, A2 ditambah A3 kali 1, A3 sama dengan 1. Dan seterusnya A1 kali 4, 4A1, A2 kali 3, 3A2 tambah A3 kali 1, A3 sama dengan 2 yang terakhir. Nah, kita selesaikan SPL ini. Nah, tadi pentingnya kok kenapa sih Pak harus belajar SPL dulu ini? Nah, ini kita nanti selalu melibatkan SPL. Nanti tolong SPL-nya dicermati ya. Penting sekali karena nanti kita selalu pakai SPL. Nah, kita gunakan OBE. Nah, ini cara menyelesaikan SPL-nya terserah mau pakai eliminasi boleh, pakai substitusi boleh, tapi eliminasi sama substitusi kan cara di SMA. Ya, kita pakai cara yang baru lah ya. Saya pakai cara yang baru, pakai OBE. Kalau pakai cara di SMA boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Pakai substitusi boleh, eliminasi boleh, nggak apa-apa. Nah, ini saya pakai cara yang baru, pakai cara OBE yang dulu sebelum UTS. Nah, ini matriks perluasannya kan, matriks koefisiennya kan ini 124, 124. Ini 113, 113, 1 min 1 1, 1 min 1 1, 112, 112. Oke, ini sama dengan. Ini saya operasikan OBE supaya nanti kalau ada solusinya itu bentuknya adalah matriks echelon baris tereduksi. Nah, oke. Saya operasikan R2 dikurangi 2 dari R1. Baris kedua saya kurangi dengan 2 kali baris pertama. Nah, baris kedua saya kurangi dengan 2 kali pertama. Oke, 2 kali bersama, kali 2 kali 1 berarti 0 ya. 1 kurangi 2, min 1, min 1 kurangi 2 kali bersama, 2, berarti min 3. Nah, ini baris ketiga, R3, saya kurangi dengan 4 kali baris pertama. Oke, jadinya 0 min 1, min 3, min 2. Nah, kemudian ini sudah mengenolkan ini. Kemudian ini ekuivalen baris. Ini jangan sama dengan ya, ini ekuivalen baris, pakai tanda cluing. Bukan sama dengan ya, cluing. Cluing itu ekuivalen baris. Ini R3 saya kurangkan dengan R2. Saya kurangkan 0 kurangi 0. Ini min 1 kurangi 1 0. Min 3 kurangi min 3 0. Min 2 kurangi min 1 itu min 1. Nah, Anda lihat yang ini. Yang ini pada bentuk terakhir. Ternyata ada apa? Kolom kirinya sebelah tanda ini, tanda garis ini semuanya 0. Yang kolom kanannya tidak 0. Nah, ingat, kalau ada bentuk seperti ini, pasti SPL tidak memiliki solusi. Nah, salah satu ciri dari SPL tidak punya solusi ketika kita menggunakan OBE, cirinya apa? Ruas kirinya itu 0 semua, ruas kanannya itu tidak 0. Itu pasti tidak punya solusi. Maknanya apa sih, Pak? Maknanya begini. Barangkali Anda lupa. Nah, baris ketiga proses OBE ini ya. Nah, ini. Ini maknanya apa? Ini adalah koefisien A1, koefisien A2, koefisien A3. 0 kali A1 ditambah 0 kali A2 tambah 0 kali A3 sama dengan min 1. Ada enggak sih Pak nilai A1, A2, A3 yang memenuhi persamaan ini? Enggak mungkin ada. Enggak mungkin ada. Kenapa? Karena ini dikalikan 0. Ini kalikan 0, kalikan 0. Pasti berapapun A1, A2, A3 itu hasilnya 0. Tidak mungkin sama dengan min 1. Jadi dari tanda ini itu pasti menunjukkan bahwa SPL yang diwakili oleh operasi baris elementer ini itu pasti tidak memiliki solusi dari poin ketiga ini. Baris ketiga pada proses OB ini ya. Maknanya adalah ini ya. 0A1, 0A2 ini. Maknanya adalah tidak mungkin ada A1, A2, A3 yang memenuhi karena hasilnya selalu 0 gitu. Berapapun A1, A2, A3 itu kalau dikalikan 0 ya pasti 0. Nah, ini jadi tidak memenuhi ya. Jadi ini. Kemudian mengingatkan juga di OBE ya. Kalau ini 0, 0, 0, sini juga 0, apa yang terjadi kira-kira? Ini 0, ini 0, ini 0, sini juga 0. Kira-kira apa? SPL pasti apa? Pasti kalau sini 0, ya coba diulangi. Kalau ini 0, 0, 0, sini juga 0. Kalau ini kan yang kiri 0, kanannya enggak 0, itu enggak punya solusi. Kalau kirinya 0, kanannya juga 0, kira-kira apa yang terjadi? SPL pasti apa? Solusinya gimana? Solusinya banyak, Pak. Banyak solusi, betul. Pasti punya banyak solusi. Nah, gitu.
Pak, kalau punya banyak solusi itu apakah nanti bisa untuk kombinasi linear? Ya nggak apa-apa, kan gitu kan ada solusi itu kan satu boleh, banyak juga boleh. Yang nggak boleh itu kalau nggak punya. Nah, gitu ya. Ini nggak punya solusi. Oke ya, good. Terima kasih. Nah, cara lain nanti Anda tunjukkan ya. Tunjukkan bahwa ini cara pertama pakai OBE. Nah, cara kedua pakai eliminasi boleh. Boleh, silakan pakai eliminasi. Cara ketiga pakai substitusi boleh. Nah, cara keempat nanti boleh pakai determinan. Nah, determinan ya. Tunjukkan nanti determinannya itu 0. Nah, kalau determinan 0 kan enggak punya inverse tuh. Kalau enggak punya itu kan solusinya enggak ada. Ya, jadi dia tidak punya. Jadi ini 112 itu bukan kombinasi linear. Tidak ada A1, A2, A3 yang memenuhi. Seperti itu. Oke. Konsepnya selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk topik hari ini. Saya ulangi, topik hari ini itu satu ruang vektor 10 syarat ya. 10. Nah, kalau memenuhi 10 syarat. Kemudian subruang, topik kedua subruang. Syaratnya berapa, Pak? Boleh 10, boleh pakai yang 2 tadi, boleh pakai teorema. Kalau saran saya pakai teorema saja, lebih irit. Topik ketiga, kombinasi linear. SPL-nya dimainkan. Ingat ya, SPL-nya nanti tolong direview kembali. Karena nanti kita selalu pakai itu. Nah, itu. Kita 3 topik utama. Mungkin ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan terlebih dahulu untuk materi hari ini. Semoga saya tidak terlalu cepat menerangkan. Nanti insya Allah untuk pertemuan berikutnya materinya saya share lebih awal. Tadi saya mohon maaf, saya lupa. Rencana saya tuh hari ini saya kosong. Rencana hari ini saya tuh belum mulai ya. Mau mulainya itu minggu depan, biar bareng dengan kelas A di minggu yang sama. Tetapi ternyata minggu depan hari Jumat sudah libur, cuti bersama. Jadi ini terpaksa tadi saya harus mulai hari ini aja, enggak apa-apa. Tapi mohon maaf saya mendadak ngasih materinya, jadi Anda tidak sempat membaca terlebih dahulu ya. Nah ini, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk materi hari ini, 3 topik dari ini. Sedikit ya, nanti dicermati. Kalau tidak paham tolong ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya. Kalau mau bertanya silakan via email boleh, via WA juga silakan, enggak apa-apa, silakan. Jangan takut untuk bertanya dan jangan takut untuk diskusi. Kalau kita enggak paham itu wajar, baru belajar itu kalau enggak paham itu wajar. Tapi ya enggak apa, jangan terus enggak pahamnya itu terus dipelihara sampai ke belakang, jangan gitu. Sedikit demi sedikit dipahami ya. Jadi saya ulangi, ruang vektor 10 syarat, subruang 10 syarat atau 2 syarat boleh. Yang ketiga tadi kombinasi linear tadi. Jadi 3 konsep hari ini tolong diingat kembali ya, 3 konsep. Nah itu diingat kembali sebelum ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke tugas untuk hari ini. Oke ya. Nah, tugas untuk hari ini. Tolong dicatat tugas hari ini. Nanti tugasnya ya. Sebentar. Mohon maaf. Sebentar ya. Tugasnya ini kan ini kelompok ya. Jadi nanti satu kelompok soalnya sama, tetapi nanti masing-masing ngupload di ya. Nanti silakan didiskusikan dengan anggota masing-masing kelompok ya. Didiskusikan, misalkan ini kelompok 1 Mas Izudin, Mbak Putri, Mbak Erlina, Mbak Elviana, Mbak Luh Pratiwi, silakan didiskusikan. Nanti hasilnya sama, tapi masing-masing nanti silakan ditulis ulang, diupload di masing-masing nanti di Google Classroom aja lah, di LDRU-nya nggak usah. Di LDRU-nya sering error, saya pakai Google Classroom aja, nanti saya share LDRU-nya nanti. Share Google Classroom-nya. Ya nanti mohon dicatat untuk tugas hari ini. Nomor 1, mau dicatat ya, untuk tugas hari ini. Nomor 1, berikanlah contoh ruang vektor. Berikanlah contoh ruang vektor. Yang himpunannya berupa himpunan matriks atau himpunan polinomial atau himpunan fungsi. Pilih salah satu aja. Saya ulangi. Nomor 1, berikanlah contoh ruang vektor yang himpunannya berupa himpunan matriks atau himpunan
fungsi atau himpunan polinomial. Pilih salah satu saja himpunannya. Matriks boleh, fungsi boleh, polinomial boleh. Maaf. Polinomial tahu ya? Polinomial itu yang itu loh. AX kuadrat plus BX plus C. Itu kalau pangkat 2. Kalau pangkat 3 ya AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D kayak gitu loh. Itu polinomial. Nanti silakan aja ya, browsing di internet. Jadi wujudnya itu ya, biar nanti tidak sama dengan contoh yang di materi hari ini. Nomor 1 itu ya, berikanlah contoh ruang vektor. Tapi himpunannya bukan berwujud vektor. Kalau tadi kan contohnya vektor ya. Wujudnya boleh matriks, boleh polinomial, boleh fungsi. Mungkin yang paling mudah ya matriks lah. Ambil matriks nggak apa-apa. Nomor 2, berilah contoh subruang dari ruang vektor nomor 1. Berilah contoh subruang dari ruang vektor nomor 1. Nomor 3, ada 3 ya, ada 3. Nomor 3, berilah contoh kombinasi linear dari vektor nomor 1, soal nomor 1. Kombinasi linearnya. Bisa dipahami enggak tugasnya kira-kira? Terbayang enggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi nanti mohon maaf, masing-masing silakan nanti berdiskusi ya. Jadi nanti itu 1, 2, 3 itu satu kelompok sama jawabannya ya, satu kelompok sama. Jadi maksudnya gini, 1, 2, 3, misalkan kelompok 1 ya, kelompoknya Mas Izudin itu kan 5 orang tuh. Mas Izudin, Putri, Mbak Rina, Mbak Elviana, Mbak Loh. Nanti silahkan jawaban nomor 1, 2, 3 itu sama. Sama ya, jangan beda lah. Sama, nanti silahkan didiskusikan ya, 5 orang. Kemudian pas ngumpulnya masing-masing mengumpulkan sendiri-sendiri. Jadi dari hasil diskusi itu silahkan nanti masing-masing ditulis sendiri, diupload nanti pada Google Classroom. Seperti dulu di inilah, pas dulu kuliah LMH itu lah. Jadi masing-masing ngupload sendiri-sendiri. Mohon maaf, Mas Fahmi Irzad ada nggak ini? Mas Fahmi Irzad? Fahmi Irzad ada nggak nih? Fahmi Irzad? Mas Fahmi Irzad, bisa mendengar suara saya, Mas Fahmi? Oke ya. Nanti untuk teman-teman yang lain mohon ya, kita saling menghargai ya, kita sama-sama kuliah, sama-sama ini ya. Kecuali nanti kalau misalkan kesulitan sinyal atau kuotanya habis atau yang nanti silahkan minta izin ke saya ya, minta izin nanti WA saja boleh Pak, sinyalnya jelek atau mungkin barangkali kuotanya sedang habis atau yang lain-lain. Jadi tugasnya itu, saya ulangi, tugasnya adalah tadi memberikan contoh ruang vektor, tapi wujudnya bukan vektor ya, bukan vektor R1, R2, R3, R4, enggak. Wujudnya adalah boleh matriks, boleh polinomial, boleh fungsi, atau boleh yang lain tapi selain vektor. Nanti browsing aja di internet banyak, tapi nanti yang penting pengerjaannya. Yang kedua, berikanlah contoh subruang dari yang ruang vektor nomor 1 tadi. Kemudian yang ketiga, berikanlah contoh kombinasi linear dari yang ruang vektor pada nomor 1 tadi. Gitu. Jadi ada 3 soal untuk tugas pertama. Nanti di maksimal ini hari apa? Ini hari Jumat, berarti sebelum kelompok A kelas A itu hari Selasa. Berarti Senin.
Senin ya, diupload maksimal hari Senin jam 12 siang. Saya ulangi, kita tugas rutinnya nanti seterusnya, ini kan kuliahnya hari Jumat, diuploadnya nanti setiap hari Senin maksimal jam 12 siang. Nanti saya kasih petunjuk di Google Classroom-nya. Oke ya, jadi nanti dari tugas ini harapan saya nanti kita punya 8 ruang vektor ya, karena ada 8 kelompok. Kita punya 8 ruang vektor untuk yang hari ini. Nanti kita bahas, contohnya nanti kita bahas di minggu depannya lagi ya. Berarti pertemuannya nanti setelah Lebaran, karena nanti kita Jumat depan sudah libur. Oke, kita akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan persiapan untuk ibadah Jumat yang memulaikan ibadah hari Jumat hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu ya. Terima kasih ya.